Nanti balik lagi program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Iko Berita Entah Apa-Apa. Kita welcome back again. Ini minggu terakhir Bagi beberapa 30 orang ya. Minggu terakhir di September. September ya. Jadi kita balik lagi dengan sejumlah berita yang pastinya sudah dirangkum oleh tim redaksi tanpa redaktur, bukanlah redaksi. Dari Kota Jambi, pertama ini adalah pelaku penculikan bayi terancam 15 tahun kurungan penjara. Ini dia beritanya, teman-teman. Arianto pelaku penculikan bayi yang berumur 2 bulan. Satiko mendekam di jeruji tahanan Mapolda Jambi. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan petugas, bayi buah aksi penculikan tersebut rencananya dibawa ke Jakarta dan dijual. Namun aksi tersebut gagal karena sang bayi mengalami sakit. Pelaku dibekuk Resmob di Treskrimum Polda Jambi saat melarikan diri ke Jakarta. Pada Senin dini hari tersebut terancam dengan Undang-Undang Penculikan Anak dengan pasal 83 JO pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari undang-undang tersebut pelaku terancam dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Perkara penculikan terhadap anak bayi umur 2 bulan dan telah ditemukan di daerah Tambora pada tanggal 21 dini hari. Dari pengembangan yang ada, bahwa pelaku rencananya memang akan menjual bayi itu, namun karena kondisi bayi tersebut masih sakit sehingga dititipkan di rekannya di Jambi. Sebelumnya petugas kepolisian Polda Jambi berhasil membekuk pelaku penculikan anak. Pelaku bernama Bambang Arianto ditangkap oleh tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi di Jakarta. Diketahui penculikan dilakukan pelaku pada Sabtu 19 September 2020 sekira pukul setengah 12 malam. Pelaku nekat menculik sang bayi karena permintaannya menikahi sang ibu bayi bernama Intan Ayu Lestari berumur 20 tahun ditolak. Usai penculikan, ibu korban melapor ke polisi. Asa Patahangi, Cek TV ngabar. Tapi penjara tuh tidak semuanya mengurung. Ada yang di penjara tapi bisa jalan-jalan, Dik. Iya betul ya. Kadang tidak semua penjara itu bersifat mengurung. Betul. Kayak ini ya, Jayus Tambunan ya. Betul, bisa nonton apa? Tenis. Jayus Tambunan. Nonton apa deh ke Singapura? Nonton apa aja lah pokoknya. Itulah ya. Masyarakat juga berhati-hati, bahwasanya ini adalah kasus yang sangat luar biasa juga menyita perhatian publik terutama nasional juga ya. Ini yang ditangkap di Jakarta kemarin bukan? Betul, gitu. Ini lanjut ke berita kedua, Om. Oh, yang settingan tuh ya. Masa bisa tahu di ke Jakarta? Berita kedua. Oh, berita kedua. Bentar. Jod, ini ada berita kecelakaan. Kalau kata Mimin tuh info apa? Info adu kambing. Info adu kambing ya. Ini kali ini ada dari Kota Jambi lagi ganti, yaitu sebuah truk itu adu kambing dengan kendaraan bermotor lainnya. Ini dia bertanya untuk kan. Begitulah video amatir saat insiden kecelakaan antara dua unit mobil truk dan seunit sepeda motor. Video yang berdurasi kurang lebih 2 menit tersebut memperlihatkan insiden kecelakaan di kawasan Tanjung Lumut, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah pada Rabu 23 September pagi. Dari informasi yang diperoleh, kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 6 pagi. Diduga kecelakaan tersebut bermula saat 2 unit mobil truk yang melintas di kawasan tersebut mengalami adu kambing. Tidak jauh dari lokasi kecelakaan tersebut, seunit sepeda motor dari arah belakang mobil turut menghantam bagian belakang truk. Atas kejadian tersebut, 3 orang harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka serius. 2 diantaranya merupakan pengendara sepeda motor dan seorang lagi merupakan sopir mobil truk batu bara. Kanit Laka Lantas Polresta Jambi Ibda Bagus membenarkan atas insiden laka lantas tersebut. 3 orang korban telah dilarikan ke rumah sakit dan sopir mobil truk masih dalam proses pengejaran.
karena melarikan diri saat kejadian. Betul, kejadiannya kurang lebih pukul 6 lewat dikit. Kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan truk batubara dan 1 sepeda motor. Sementara korban 3 orang dilarikan ke rumah sakit Erni Medika. Kondisi korban yang pengemudi batubara dalam keadaan luka. Mungkin tadi kita evakuasi, korban mengalami patah kaki. Kemudian yang korban kendaraan bermotor kemungkinan tadi masih dalam keadaan belum sadar. Asal Patahani, Jack TV ngabar. Balik lagi di Jack TV. Semakin sedikit orang-orang yang berada di Jack TV ya. Betul, Dan kita akan memberikan informasi dari mana ini? Dari Kerinci. Ada ya, cuaca hujan yang akhir-akhir ini sangat deras, semakin intensitasnya semakin tinggi, bertambah, membuat banjir bandang terjang Desa Talang, Kemuning, Kerinci. Nah, ini salah satu bentuk keganasan alam ya. Itu. Dan juga Desa Talang Kemuning ini banyak sungai dan sumber air panasnya juga. Informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, air yang bercampur kayu dan lumpur dari pegunungan tiba-tiba mengalir deras di aliran sungai yang ada di Desa Talang Kemulun. Atas kejadian tersebut, warga sekitar langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri karena khawatir rumah orang ko diterjang banjir bandang. Hingga saat itu belum ada informasi adanya korban jiwa dan rumah warga yang terkena banjir bandang. Namun warga masih trauma khawatir banjir bandang masih mengaliri sungai dan meluap. Diketahui terdapat sawah dan kebun warga rusak atas kejadian itu. Selain hujan, banjir bandang terjadi akibat ambruknya badan jalan di dekat jembatan. Dan lokasinya di atas Desa Sungai Kuning, jalan masuk menuju lokasi klaster G proyek PGE Pertamina. Longsor di jalan dekat jembatan menuju klaster G menutup arus sungai, sehingga membuat sungai meluap dan memasuki lahan pertanian dan nyaris masuk ke permukiman warga yang berada di bantaran sungai. Penri, Jack TV ngabari. Lah ini salah satu bentuk terlihat ya, masyarakat manusia itu sudah menjarah hutan begitu gampangnya. Ya, kalau kita lihat airnya ini membawa kayu ya. Iya, itu membawa kayu itu berarti dari hulu. Ya. Lanjut berita kedua, Om. Lanjut, kita close. Ini ada tidak pakai masker. Ratusan pengunjung laman bersama di sanksi push up. Nah, ini ada yang sampai muntah tuh, udah. Operasi justisi terus digalakkan tim gabungan penanganan COVID-19 Sarolangun. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona saat itu. Laman Basamo yang dijadikan tempat berkumpulnya muda-mudi terjaring razia justisi penggunaan masker oleh tim gabungan. Pada aksi kali itu, tim berhasil mengamankan ratusan pengunjung. Tidak hanya pengunjung, warga yang melintas juga menjadi sasaran operasi tim gabungan. Beberapa pelaku usaha seperti kafe dan warung kopi didatangi petugas untuk dilakukan pengecekan ketersediaan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer. Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyudiono mengatakan, dari hasil operasi tersebut 182 orang pengunjung didapati tidak memakai masker dan diberikan sanksi. Sanksi diberikan mulai dari push up, membacakan Pancasila, dan menyanyikan lagu kebangsaan. Yang kemarin selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tuh setidak-tidaknya pakai masker, karena kalau dari pakai masker ini, kalau dari survei kesehatan yang sudah disebarluaskan itu mencegah penularan COVID sampai di angka 80-90%. Dengan masker inilah ini sebenarnya obat yang paling mujarab untuk menjaga biar kita tidak terjangkit COVID. Selamat Riyadi, Jack TV ngabar. Nah, balik lagi di program saya, balik bukan ke berita Tapapo. Di segmen ketiga ini ada ungkap kasus perampokan pecah kaca belum membuahkan hasil. Iya. Mengerikan sekali ini ya, nggak pernah berhasil. Kaca ini mobil dak. Tim Satreskrim Polsek Kota Baru terus melakukan penyelidikan atas kasus pecah kaca di wilayah Kota Baru, Kota Jambi. Tiga lokasi berbeda menjadi langganan aksi, yakni di kawasan Patimura, depan kantor Dinas Pendidikan, dan di kawasan Mayang. Ketiga wilayah tersebut menjadi target utama pada perkara itu.
Pemeriksaan barang bukti hingga keterangan beberapa orang saksi telah dilakukan petugas kepolisian. Diduga pelaku merupakan pemain lama yang kerap melakukan aksi kriminalitas dengan memecah kaca mobil di wilayah kota Jambi. Hal tersebut diperkuat dengan ciri-ciri dan modus operasi yang dilakukan oleh pelaku dengan selalu mencari mobil yang parkir di lokasi yang sepi, serta melakukan aksi tersebut pada saat korban lengah. Untuk itu perkembangannya masih dalam lidik. Kita dalami juga untuk modus lebih kurangnya sama, tapi belum bisa dipastikan apakah itu satu sindikat atau belum karena masih dalam lidik. Sebelumnya di kawasan Jalan Patimura, Kota Jambi telah terjadi aksi pencurian dengan modus pecah kaca milik mobil Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Kota Jambi. Pada aksi tersebut, korban bersama rekannya tengah membeli pupuk di salah satu toko bunga. Melihat kondisi mobil yang tengah kosong, pelaku yang diduga menggunakan sepeda motor dengan cepat memecahkan kaca mobil di bagian belakang sopir dan langsung membawa kabur tas yang berisikan duit milik korban. Asar Patahangi, Cek TV, ngabar. Banyak ya kasus-kasus yang terjadi pecah kaca terutama di Provinsi Jambi, tapi ternyata susah untuk mengungkap kasus seperti ini karena minimnya bukti kemungkinan, kedua juga saksi juga jarang. Biasanya ada CCTV di ruko-ruko sepertinya, tapi kan para pencuri atau perampok pasti sudah pinter ya kan. Tidak semua tempat juga ada CCTV-nya. Nah, kita lanjut ke berita kedua, Om. Yoi. Ini ada dari 2 hari apa nih? Kasus COVID lagi, bro. Terkonfirmasi COVID di Jambi meningkat. Ini kan sempat berhenti 2 hari. Oh, gitu. Yang kita ini kemana? Kemudian melonjak lagi 20 naiknya, terkonfirmasi. Naiknya lebih tinggi ya. Iya. Diam itu 2 hari aja. Ini bertanya sama. Kasus virus corona di Provinsi Jambi kembali mengalami penambahan. Pada Rabu 23 September 2020, virus corona di Provinsi Jambi bertambah 9 kasus dan kini tercatat Provinsi Jambi memiliki 395 kasus terkonfirmasi virus corona. Dengan 127 pasien masih dinyatakan positif dan mendapatkan perawatan. Kabar baik hadir pada hari ini, di mana pasien sembuh bertambah 4 orang. Sehingga hingga kini pasien sembuh sudah ada sebanyak 260 orang dengan angka kasus kematian sebanyak 8 orang. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, Johansa, mengatakan dengan penambahan angka kasus virus corona, kini Provinsi Jambi kembali memiliki penambahan zona oranye, yakni zona berisiko sedang. Setelah sebelumnya Kabupaten Bungo dinyatakan dengan status zona oranye, kini zona oranye dipegang oleh Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Kerinci. Tim Liputan, Cek TV, ngabar. Berita terakhir di segmen terakhir juga. Ini berita dari. Ya, ayo pilih bebas nih, yang mana nih? Polisi bekuk 5 komplotan penyelundup 553 gram sabu. Luar Ini biasa. ada. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi berhasil mengamankan 5 orang pelaku atas kasus peredaran narkoba jaringan antar provinsi.
Lima orang pelaku tersebut yakni MK, SR, HR, BB, dan RZ. Kelima tersangka diamankan petugas kepolisian di beberapa lokasi berbeda. 5 pelaku diamankan dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 553 gram. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Dewa Putu Gede mengatakan, 5 pelaku merupakan sekok komplotan penyalahgunaan narkoba yang kerap melakukan penyeludupan narkoba di Provinsi Jambi. 5 pelaku merupakan kurir narkoba, pemilik gudang hingga pengedar narkoba. Diduga komplotan Iko telah lama beroperasi di Provinsi Jambi. Bahkan diduga pelaku melibatkan salah seorang narapidana lapas di Provinsi Jambi. Polisi masih melakukan pendalaman terkait adanya pelaku lain dari kasus Iko. Diduga termasuk oknum narapidana di salah sekok lapas di Provinsi Jambi. Diedarkan meliputi 2 wilayah. Ada yang dibawa ke Bayang Litir yang merupakan perbatasan wilayah Jambi, dan juga ada diedarkan di Muara Jambi dan juga kota Jambinya. Kalau kasus-kasus narkoba, pengakuannya biasa seperti yang sudah terjadi, pasti mengatakan baru sekali atau 2 kali. Nanti dari data yang dimiliki dari tim kita yang melakukan penyelidikan, karena ini sudah merupakan satu jaringan, ini sudah dilakukan berkali-kali. Selain mengamankan pelaku, polisi turut mengamankan beberapa barang bukti berupa 7 unit handphone, sekor unit timbangan, sekor unit mobil, duit 2 juta rupiah, dan beberapa barang bukti lainnya. 5 pelaku akan dijerat dengan undang-undang narkoba dengan ancaman hingga 12 miliar rupiah. Pasar Patahangi, Jak TV ngabar. Nah, ini salah satu bentuk penyelundupan yang sudah tertangkap. Bukan dikit. Jadi, ya, 553 sedikit, tapi kan gram setidaknya bisa meracuni banyak orang ya. Segini lah ya. Semoga masyarakat juga otaknya terdetek ya. Terstimulus. Jadi untuk masyarakat hati-hati untuk penggunaan narkoba di masa pandemi ini pasti juga masih banyak ya. Ya iyalah. Terima kasih kan sudah menyaksikan Iko Berita Tapopo. Kami akan kembali 1 minggu ke depan, dan kalian juga harus stay healthy, tetap sehat, jaga pola hidup, olahraga, jangan lupa minum makanan yang bergizi, energen. Anjir. Dan juga kita turut berduka cita atas wafatnya redaktur Objektif. Basing aja. Pergi. Terima kasih ya. Ganti-ganti rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.